Siapa coba yang mau ngegaji kira-kira? Apakah mungkin siapa? Pak Bos. Pak Bos. Oke, Pak Bos. Kalau karyawannya 5 orang, Pak Bos. Iya. Kalau karyawannya 1000 gimana nih? Hai Sobat MII, selamat datang di podcast MII TV bersama saya Vanjen. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Kawana. Yang hari ini kita akan membahas topik kita tentang Human Capital Management. Hai Kawana. Hai Kak Vanjen, halo. Kawana, kenalin diri dulu dong ke Oke. teman-teman MII. Oke, siap-siap. Halo teman-teman semua, nama saya Wana Hodori. Saya adalah HCM spesialis. Thank you banget nih sudah diundang sama Kak Vanjen di MII TV. Kita mau bahas tentang HCM. Yes, Human Capital Management ya. Oke. Soalnya penasaran banget nih teman-teman sama Human Capital Management. Aku taunya itu HRD, tapi sekarang ada HCM. Itu tuh beda atau sama atau sepupuan atau gimana loh? Bingung ya? Bingung bener. Oke. Supaya menjawab kebingungannya Vanjen, mungkin juga teman-teman semua ada yang bingung ya Kak. Jadi HCM itu sebenarnya adalah singkatan. Oh, oke. Human Capital Management. Human Capital Management. Nah, HCM sendiri itu sebenarnya terminologi atau singkatan yang biasanya digunain sama teman-teman di bidang HR atau di bidang HC. Nah, supaya nggak bingung ya. Ada HR, ada HC. Ada HR, ada Oke. HC. Banyak ya singkatan. Iya. Oke. Pertama adalah HC. HC itu Human Capital. HR itu Human Resource. Oke. Ya, jadi bisa diingat-ingat dulu mungkin itu Jadi singkatannya. capital dan resource gitu Capital ya. dan resource. Oke. Nah, HCM sendiri itu terminologi yang digunakan sama teman-teman di HC dan di HR. Ya. Tapi nggak cuma di dua bidang itu. Tapi juga digunain sama teman-teman yang ada di area teknologi atau di area IT. Nah, Oke. jadi kalau Kak Vanjen atau teman-teman nanti coba googling ya. Googling gitu. HCM. Biasanya yang topnya search-nya itu adalah sistem. Sistem atau apalah ya, teknologi HCM dan sebagainya. Nah, itu kenapa saya bilang dipakai juga sama teman-teman di teknologi. Oke, nah ini yang akan menjawab nih, HCM tuh sebenarnya apa sih gitu. HCM sendiri sebenarnya ini adalah rangkaian aktivitas Kak. Banyak lah ya yang digunakan untuk memanage atau mengelola karyawan yang ada di dalam satu organisasi. Gitu. Nah, kenapa harus dikelola dan di manage supaya sesuai dengan arahan bisnis Kak. Gitu. Nah, si sumber dayanya sendiri ini dikelola oleh satu bagian yang biasa disebut sebagai HC atau HR. Gitu kurang lebihnya Kak. Berarti HCM itu sama HRD itu sama gitu ya? Jadi dua-duanya itu adalah terminologi yang suka dipakai sih Kak. Cuman memang terjemahannya agak beda aja. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Iya. Terus aku juga mau nanya nih, kalau sebenarnya tadi kan Kawana ada menjelaskan dia itu suatu perkumpulan gitu ya, suatu perkumpulan. Itu fungsinya untuk apa? Oke. Dari HCM dan HRD itu. Oke. Boleh cerita sedikit sejarah? Boleh. Sejarah ya. Oke. Kita belajar sejarah guys tiba-tiba. Ya, supaya teman-teman mengerti juga. Jadi awalnya itu dulu zaman dulu abad 19 itu belum ada namanya. HC, HR tuh belum ada Kirain nama. abad 19 belum ada Doraemon. Oke, kembali ke topik. Belum juga ada Doraemon, HC dan HR. Belum Oke. ada. Jadi dulu kita sebutnya kayak hanya ada orang-orang yang memperhatikan karyawan ini kesejahteraannya gimana. Lebih tepatnya nggak ada nama khusus. Kemudian masuk ke tahun berikutnya sekitar awal-awal abad 20-an itu biasa disebut personal management. Jadi yang mengatur, memanage personel lah, karyawan. Nah, baru setelah personal management baru berangkat dan berubah menjadi human resource. Human resource ya. Dan yang terakhir sekitar tahun 1950-an Kak. Jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai, namanya berkembang dan berubah menjadi human capital. Jadi human capital itu terakhir. Nah,
Yang unik adalah pada saat penggunaan human resource itu akan artinya sumber daya ya. Artinya adalah karyawan itu dilihat sebagai sumber daya atau sumber yang menghasilkan barang dan jasa. Iya. Ya. Pada penggunaan human capital itu artinya adalah modal atau aset. Oke. Ya kan, capital ya, biasa kita gunain untuk modal atau aset. Nah, dalam penggunaan human capital itu artinya karyawan itu dianggap sebagai modal atau aset. Jadi bukan hanya seseorang yang bisa menghasilkan barang atau jasa, tapi juga dianggap sebagai modal atau aset dari si organisasinya itu tersebut. Iya. Oh gitu ya Kawana ya. Jadi memang dari perkembangan HR di seluruh dunia, dari perang sampai dengan perang dunia kedua itu emang banyak perkembangannya ya. Dari Betul. mulai mungkin zaman-zaman dulu banget gitu ya. Mungkin kalau ada oma opa atau om Kakek, tante nenek gitu ya. kan atau orang tua kita Iya. gitu ya. Dulu kalau kerja ada yang namanya divisi personalia. Ya, Dulu betul. pas zamannya mamahku kerja itu juga masih personalia gitu ya. Terus zaman-zaman saya mulai cari kerja itu udah mulai HRD. HRD. Jadi ya. kalau misalkan ngelamar kerja tuh kan kepada YTH tim HRD PT XXX gitu ya. Dan Masih pakai kertas ya, Mas? Iya, masih pakai kertas dulu. Terus nyebarin CV di job fair, di job fair kampus. Dan setelah itu sekarang berkembang, sekarang sudah menjadi capital gitu ya. Dan berarti itu memang satu perkumpulan atau satu departemen dalam satu organisasi gitu ya. Sampai dibuat departemen sepenting itu ternyata HR ya. Tapi seberapa penting sih? Soalnya kan kalau misalkan kita bicara gitu kan, kita bicara tentang perusahaan, biasanya kan yang penting itu kan bagian finance, terus juga bagian marketing gitu kan. Nah, HR itu seberapa penting sih, Kak? Oke. Jawabannya penting banget. Oh, penting banget. Penting banget ya, penting banget gitu. Kenapa penting banget? Soalnya gini, satu hal ketika kita punya perusahaan atau ada satu organisasi, itu kan pasti ada orang di dalamnya. Iya. Ada yang kerja dong. Iya. Kalau nggak bukan perusahaan namanya Iya. ya. Walaupun sekarang udah pakai mesin atau apa, tapi pasti ada orang yang ngoperasiinnya. Nah, orang-orang itu kan perlu di-maintain. Kemudian yang paling penting nih, biasanya kan karyawan tuh butuh digaji ya. Contoh. Oh iya, butuh guys, digaji itu. Aku Butuh juga kan butuh ya. digaji. Oke. Nah, siapa coba yang mau ngegaji kira-kira? Apakah Bos. mungkin siapa? Pak Bos. Pak Bos. Oke, Pak Bos. Kalau karyawannya 5 orang, Pak Bos. Iya. Kalau karyawannya 1000 gimana nih? Wah, puyeng juga tuh Pak Bos. Pak Bos bukannya mikirin strategi mau kemana, bisnis kita Iya. gimana, dia mikirin ngegajiin, nggak bener kan kayak gitu ya. Jadi memang perlu ada satu departemen atau satu bagian dari organisasi yang memang harus mengurusi orang. Karena sebenarnya sama pentingnya, sama dengan tadi kamu bilang apa, accounting ataupun bagian operasional ataupun sales gitu. Kalau misalkan tidak ada yang memaintain orangnya di dalam, sebenarnya semuanya yang lain juga akan tidak bisa berjalan dengan baik sih. Bagian keseluruhannya semua itu. Gitu sih Kak. Jadi penting banget. Nah, aku punya cerita. Boleh ya? Boleh cerita. Yang panjang Tadi kan pertanyaan adalah seberapa penting. Jadi pernah aku bikin survei nih, kecil-kecilan ya survei. Dengan kita sebutnya inner circle aku lah ya, inner circle. Surveinya cuma satu pertanyaannya dan gampang banget. Kalau misalkan tanpa memikirkan apapun dan mempertimbangkan apapun, kira-kira mau naik taksi merek apa di Jakarta? Yang paling banyak sih yang burung biru ya. Iya. Paling banyak dan paling terkenal dan kalau misalkan didengar juga kayak ya udah trustnya sama dia Si aja. biru gitu. ya, si biru. Oke. Jadi aku tanya kurang lebih yang memang nggak banyak dan ini nggak bisa jadi survei yang validitasnya tinggi gitu ya Kak. Karena memang penelitian kecil ya. Kecil-kecilan. Oke. Jawabannya adalah hampir semua jawabannya sama dengan Oh, oke. kamu. Nah, terus aku tanya lagi kan, kenapa kok pilihnya si biru? Kalau kamu kenapa? Ya udah trusted aja, pasti mobilnya aman, terus juga supirnya kalau dibuka pasti mau kemana ramah gitu ya supirnya ya, supirnya ramah. Terus juga yang paling penting nih ya kan namanya taksi itu kan pakai argo ya, kita nggak diputer-puter, jadinya ya udah mau ke sana dicarilah rute tercepat, rute yang paling tepat gitu ya, sehingga kita juga nggak wasting time gitu, nggak buang waktu untuk sampai ke tujuan. Nah itu juga jawaban dari orang-orang yang aku tanya. Oh oke. Lagi di survei saya Masuk ya sebagai salah satu responden. Jawaban mereka sama ya. Jadi satu
drivernya itu ramah. Kemudian mereka merasa aman ketika naik di taksinya dan sebagainya, mobilnya bersih dan yang lainnya. Nah, akhirnya pertanyaan yang muncul berikutnya adalah kenapa kok bisa? Kenapa supirnya bisa ramah? Kenapa mobilnya bisa bersih dan yang lainnya? Terus saya tanya dong ke supirnya nih, Pak, kenapa sih kok Bapak bisa mobilnya bersih dan sebagainya ya? Ternyata jawaban mereka adalah paling banyak iya disuruh kantor. Karena diminta dari kantor kayak gitu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya buat Vanjen, buat Kak Vanjen. Ini siapa yang ngasih podcast terus yang ditanya? Kan saya lagi survei. Oh iya, boleh. Kira-kira kalau jawaban mereka adalah disuruh dari kantor, siapa yang nyuruh di kantor? Mungkin ada satu departemen yang memang pusat pelatihan mungkin gitu ya. Pusat pelatihan kalau yang kerennya training section gitu mungkin ya. Kalau di perusahaan. Jadi kayak mungkin ada seperti itu mungkin. Oke. Jawabannya hampir benar. Tapi secara lengkapnya adalah pasti sudah ada sistem, Kak. Sudah ada sistem dan sudah ada metode. Di dalam sistem itu ada orang-orang yang memang khusus mempersiapkan para driver itu untuk bisa berperilaku seperti yang diharapkan. Dan biasanya itu adalah gabungan sih, ada tim dari human resource-nya dan juga dari top management. That's why penting banget. Oh iya, jadinya HC, HR tuh penting banget. Iya, jadinya harus ada satu departemen yang mengurus. Soalnya memang jadi trademark gitu ya, jadi poin juga ya kalau dari satu brand gitu ya udah tahu nih seperti ternyata dibuatnya itu kayak ada satu departemen yang khusus untuk training. Betul. Dan bahan-bahan trainingnya pasti sudah disiapkan, gitu ya, sudah dipersiapkan matang-matang baik dari tim yang menyiapkan, tim training yang menyiapkan dan goals dari manajemennya. Betul. Termasuk juga itu kan kita sebutnya sebagai budaya ya. Budaya kerja yang akhirnya kelihatan kepada customer. Nah, budayanya itu juga nggak bisa langsung kayak kita buat satu culture baru, budaya baru, kamu ngikutin ya, nggak bisa. Itu ada prosesnya juga. Dan ada biasanya, latihannya, gitu ada ya. Sosialisasi. Biasanya juga itu dibantu, didukung oleh tim HC atau tim HR-nya. Oh, HR tuh penting banget ya, beneran. Penting. Tapi kalau dipikir-pikir departemen itu ngurusin gaji, ngurusin orang kalau misalkan di perusahaan ada kayak klaim asuransi. Betul. Terus juga tadi ada tempat pelatihan, terus ngebikin bahan pelatihannya, itu semua orang yang ngerjain. Orang dong Kak, bener, siapa lagi yang mau ngerjain? Berapa banyak? Berarti gede banget dong timnya ya? Tim ukurannya beda-beda sih Kak. Jadi tergantung, yang pasti semua dikerjakan orang. Tapi sekarang ini kan zaman udah maju banget. Jadi memang sekarang itu yang ngelakuin orang, tapi sekarang sudah jumlah orang mungkin nggak terlalu banyak lagi karena sekarang udah ada kemajuan zaman Kak. Jadi terbantu, HC dan HR itu terbantu oleh yang namanya sistem. Oh, ada shortcutnya pakai sistem, HR dan HC. Kawanah, jadi penasaran, tambah penasaran banget. Ternyata HCM itu gede banget ya, dan tadi ada sistemnya lagi gitu ya. Boleh nggak sih ceritain di dalam HCM tuh ada apa-apa aja? Yakin lah. Banyak. Ya udah dikit aja, jangan banyak banget. Oke. Jadi gini, intinya kalau di dalam dunia HC atau HR ya, semuanya itu dimulai dari ketika seseorang mau join. Ya. Ingat lah ya dulu ketika pertama kali Kak Vanjen mau kepada join. yang terhormat kepada yang terhormat HRD PT. Ya, benar. Start dari sana, terus menerus sampai dengan di akhir seseorang itu akan meninggalkan organisasi. Oke. Bisa jadi karena dia pensiun, ya, bisa juga karena dia resign. Oke. Nah, itulah semua proses itu yang dilakukan oleh tim HC atau tim HR. Banyak loh ini. Ayo. Banyak. Makanya tadi kan dibilang banyak. Gak apa-apa, ceritain, penasaran soalnya. Gitu, ceritain. Oke. Nah, kita mulai dari proses namanya rekrutmen dulu ya. Tadi kan Vanjen bilang kepada YTH tim HRD. Yeah. Nah, ketika satu orang kandidat itu mau ngelamar, itu proses rekrutmen sebenarnya udah mulai di sana. Jauh sebelum itu udah mulai. Ketika kita misalkan searching
job vacancy untuk posisi accounting, misalkan gitu. Nah itu kan teman-teman biasanya ngelihat dari job portal atau mungkin dari sosial media, sekarang lagi ngetren ya, suka ada yang sambil joget-joget, terus ada aneka lowongan-lowongan. Benar. Kalau zaman sekarang TikTok, kalau zaman dulu Lina Job Street. benar. Nah itu juga sudah dilakukan oleh tim HR atau tim HC. Jadi posting di job portal atau di sosial media, terus kemudian mulai screening kandidat yang udah masuk. Jadi kamu udah ngelamar apa tadi, udah masukin di job fair ya dulu ya. Terus itu di screening Kak, dibacain satu-satu. Terus habis itu interview. Ada dong, pernah ya interview ya? Iya. Interview, terus kemudian ada psikotes. Psikotes nih, yang kotak dibolak-balik itu. Atau yang lembarannya gede ya biasanya dulu, kayak sebutannya kertas koran ya. Tapi nggak cuma itu, ada juga kayak technical test. Misalkan kalau teman-teman developer atau programmer itu kan ada ya latihan coding atau tes codingnya juga ada. Sampai nanti orang itu diyakini bahwa udah sesuai nih dengan kebutuhan. Jadi yang memastikan itu tim rekrutmen. Sampai nanti dia offering gajinya. Yang biasanya disenengin sama kandidat ya. Diterima nggak nih offering gue ya, maunya segini. Nanti terakhir adalah dia signing. Itu baru rekrutmen. Baru rekrutmen. Gimana nih Kak? Lanjut nggak nih? Spill lagi lah Bang. Spill lagi ya. Penasaran banget nih, jiwa-jiwa penasarannya meronta-ronta, pengen tahu lebih dalam mengenai human capital. Baru rekrutmen. Jadi kalau proses itu udah selesai, kita akan masuk ke proses yang kedua. Namanya adalah onboarding. Masuk kerja nih ceritanya. Onboard, betul Kak, masuk kerja. Ya. Ini adalah bagian yang penting banget. Penting banget, kenapa? Karena kalau proses onboardingnya itu failed, biasanya orang ini akan sulit untuk survive. Bayangin kamu masuk di satu tempat terus kamu nggak tahu apa-apa. Terus nggak ada yang guide kamu, nggak ada yang ngajarin kamu nggak tahu kamu ada di mana, pintu masuk di mana, pintu keluar di mana, nggak ada yang tahu. Iya. Salah masuk kantor nanti guys. Gitu. Kenapa makanya onboarding itu penting, terutama di era yang pandemi ya. Sekarang lagi tahun ini pandemi masih berjalan. HR dan HC itu harus kreatif, gimana caranya membantu orang yang baru onboard, membantu mereka untuk bisa survive dengan berbagai macam cara. Apalagi yang harus virtual, kantor tutup dan sebagainya. Itu onboarding penting. Jadi di situ biasanya ada mentor yang di-assign, ada onboarding kit, kalau misalkan ada laptop atau buku panduan atau di email ada regulasi, ketentuan dan sebagainya, itu di situ semua. Nah, itu step kedua, onboarding. Masih kuat? Lanjut lagi? Lanjut terus. Gaspol ya, oke. Iya, oke. Yang ketiga adalah performance. Jadi orang sudah rekrut, sudah masuk, terus kita udah mulai kerja nih ya. Sudah mulai kerja. Berarti secara otomatis kalau udah onboarding kita sudah terdaftar di organisasi itu ya? Sudah masuk Kak. Sudah masuk, sudah mulai kerja. Masuk ke performance tadi yang Kakak bilang. Betul. Nah, di situ kan setiap orang akan punya goal. Ya dong. Buat apa kita ada di organisasi kalau kita nggak tahu kita mau ngapain kan? Iya. Nah, kita punya goal, kita juga punya task atau pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, di performance management ini penting, kenapa? Supaya apa yang kita kerjakan, kontribusinya karyawan itu bisa terukur, Kak. Kayak kalau lagi sekolah dikasih nilai sama guru kelas. Betul banget. Kan kesian gitu ya kalau muridnya udah belajar, terus udah ujian, jawabannya benar semua, tapi nggak dinilai. Iya. Ya kan? Sama seperti kita berkarya di organisasi juga. Betul. Kita berkontribusi, kita dinilai juga nih sama tim HR juga nih ya berarti ya. HR dan juga pastinya dari rekan manajemen. Rekan kerja dan manajemen. Nah, di performance management itu penting karena cara pengukurannya harus objektif. Supaya apa yang mereka kerjakan itu benar-benar yang kita nilai. Iya. Ya, harus objektif ya, soalnya kan kadang-kadang kalau misalkan kita kerja atau apa, kalau di perusahaan yang masih sangat tradisional biasanya penilaiannya subjektif gitu ya. Asal gua deket, asal itu ya tahan aja di situ. Tapi memang kalau memang profesional penilaiannya benar-benar objektif, dan itu adalah salah satu tugas dari tim HR dan yang dibantu oleh sistem tadi itu ya Kak ya? Dibantu dengan sistem. Bayangkan kalau misalkan karyawannya ada 1.000 dan ada di seluruh Indonesia. Terus mungkin masih ada juga beberapa perusahaan yang melakukan seperti ini. Dan nggak apa-apa juga, nggak salah gitu. Jadi kita performance management menggunakan kertas. Dikirimlah kertas-kertas itu dari seluruh Indonesia
Contoh kantornya di Jakarta. Salah nggak? Enggak. Tapi apakah efektif? Untuk saat ini mungkin kurang efektif. Seperti itu. Makanya dibantu oleh sistem. Dibantu dengan sistem akan jauh lebih efektif. Gitu. Ini belum selesai. Lagi lanjut lagi. Tadi baru sampai performance ya. Berikutnya kita punya yang namanya talent and succession. Oh, apalagi tuh? Oh, belum. Oke. Iya, itu apalagi tuh talent and succession. Jadi ini penting juga. Biar sukses nih kayaknya. Oh, bukan. Itu sukses, ini succession. Nah, talent and succession adalah saat dimana perusahaan dan manajemen bersama dengan HC dan HR itu memastikan bahwa punya top talent atau orang-orang yang berkualitas dan siap untuk menjadi generasi leader berikutnya, Kak. Oh, seperti jenjang karir, persiapan jenjang karir. Betul, supaya betul jadi sekali. sukses. Oh, Masuk. ya, tetap bisa. Oh, jadi memang perencanaan itu semuanya bisa diatur dalam sistem dan sangat terbantu sekali ya jadi tim manajemen dan itu ya. Betul. Ini udah apal, masih ada lagi? Dalam dunia HR sendiri sebenarnya masih banyak sih, Kak. Cuman kayaknya kalau aku ceritain semua, kita nanti podcastnya panjang nih. Banyak guys, nanti bisa komen di bawah topik apa lagi nih yang mau dibahas di podcast MII TV gitu ya. Karena kata Kawana untuk HR aja banyak sekali. Banyak. Tadi ada tentang onboarding, talent, rekrutmen, performance, dan masih banyak laginya. Itu mungkin dari teman-teman ada yang mau dengerin, ada yang mau tahu lebih dalam lagi, komen di bawah ya. Oke. Balik lagi guys. Kawan, aku mau nanya lanjutan nih tentang HCM juga nih, tentang HCM. Tapi agak-agak nyerempet dikit, tadi kan di atas kita sempat ngomong-ngomong tentang penggajian yang dilakukan oleh Pak Bos ya. Betul. Tapi kebanyakan akhirnya dilakukan oleh tim HR. Tapi kan itu berhubungan sama uang juga nih. Ya, jadi penggajian itu kan berhubungan dengan uang juga, yang dimana ujung-ujungnya itu akan melibatkan orang finance juga dong. Ya. Nah, sedangkan kalau setahu aku kalau finance itu beda sama human capital, dimana kalau secara sistem gitu ya, kalau secara sistem kan tadi kita ngebahas sistem HR gitu kan. Sedangkan ada penggajian, dimana penggajian itu berhubungan dengan uang. Kalau dengan uang tuh bukannya tuh berhubungan dengan ERP. Oke. Nah, ini kadang orang bingung juga ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau ngegaji itu ke HR atau ke ERP jadinya sistemnya tuh. Jangan bingung. Kalau UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau UUD itu biasanya emang haknya di finance ya, emang uangnya kan di sana ya. Tapi kalau problemnya adalah soal penggajian itu memang di HR. Nah, ngomong-ngomong ERP nih, ERP sendiri itu kan sebenarnya adalah satu sistem ya. Enterprise Resource Planning yang memang biasanya digunain sama teman-teman di accounting, finance, atau beberapa lagi kayak tim operasional juga pakai ya. Nah, itu memang satu sistem sendiri yang digunakan oleh di luar HR atau HC. Nah, HC itu punya sistem sendiri, biasanya sistemnya HCM. Nah, jadi dua sistem yang berbeda. Tapi yang paling idealnya adalah harusnya platformnya sama, Kak. Baik si ERP yang digunakan sama tim finance dan yang lainnya dengan atau sistem yang digunakan oleh tim HR. Karena mereka harus berkolaborasi gitu ya, harus berkolaborasi. Jadi kalau udah punya sistem keuangan harus ngobrol sama tim HR nih, jangan sampai salah, Stefani gajinya berapa, Wana gajinya berapa gitu ya. Betul. Jadi gitu, kayak gini, kalau misalkan ada sistem ERP-nya ada di platform A, kemudian kita pasang sistem HCM-nya di platform B. Pada saat data itu ngobrol dari sistem satu ke sistem yang lain, kalau dua platform kan bisa jadi terjadi salah. Ada kemungkinan lebih besar ya lebih untuk besar. terjadi kesalahan. Jadi lebih baik satu platformnya platform yang sama gitu platformnya ya. sama, lebih baik idealnya. Jadinya memang lebih aman juga dan lebih enak juga ya untuk penggabungan dua sistem tersebut gitu ya, Kak ya. Contohnya. Jadi misalkan penggajian itu pakai sistem payroll di HCM. Nah, yang ngerjain juga orang HR. Pada umumnya ya, orang HR. Nah, kemudian pencatatan gaji si A sekian juta. Misalkan. Nah, itu kan nanti akan menarik dari uang yang ada di perusahaan. Betul. Ada postingannya, jurnalnya kemana. Nah, kalau platformnya sama, itu bisa langsung ngejurnal
dalam waktu yang mungkin lebih relatif cepat. Kalau platformnya beda mungkin ada jeda waktu dan sebagainya. Dan juga kalau platformnya sama meminimalisir kesalahan. Betul, meminimalisir kesalahan. Berarti yang pakai sistem HR ini tuh perusahaan-perusahaan yang udah gede banget gitu ya, jadi baru pakai atau skala perusahaan, maksudnya apakah apakah cuma perusahaan besar aja yang bisa pakai sistem HR atau skala perusahaan yang seperti apa sih, kriteria perusahaan seperti apa sih yang bisa pakai sistem HR? Sebenarnya nggak ada kriteria, Kak. Siapa yang bisa pakai sistem HR? Siapapun bisa ya. Cuman memang lihat lagi ke dalam struktur organisasinya. Contoh tadi kalau karyawan 5 orang, kita punya karyawan 5 orang, kita punya minimarket lah. Sepertinya sih belum butuh ya untuk pakai sistem HR karena masih bisa dikelola secara mandiri, jumlahnya kecil. Tapi biasanya yang jumlahnya besar, kalau ditanya juga besarnya berapa? Iya. Memang nggak ada ukuran pasti jumlah besar berapa, karena besar itu kan relatif ya. Maksudnya untuk satu perusahaan mungkin 300 orang sudah besar, tapi untuk perusahaan lain 2000 juga masih belum terlalu besar gitu. Balik lagi kepada kesiapan dari organisasinya untuk pakai sistem. Dan kesiapan dari tim HR-nya sendiri kesiapan mungkin tim ya? HR-nya, betul Kak. Jadi organisasinya siap, sistem HR, orang-orang HR juga siap. Nah, soal ngomong-ngomong soal kesiapan, sebenarnya yang dikategorikan siap itu adalah sistemnya dulu, sistem HR-nya. Jadi apakah rules, regulasinya tuh udah ada atau belum? Seperti operasional kerjanya gitunya. Kayak SOP-nya udah ada atau belum? Terus kalau ada ketentuan-ketentuan khusus udah ada atau belum? Nah, yang kedua adalah organisasi dan orang di dalamnya. Apakah orang HR udah siap atau belum untuk pakai sistem? Karena kalau dipaksain, orangnya nggak siap, datanya nggak siap, regulasinya nggak siap, sistemnya nggak siap sih, malah jadi nggak efektif pakai sistem. Iya, ibaratnya kalau kita belum punya datanya, apa yang mau dimasukin ke dalam sistem gitu ya? Betul. Oh, benar juga. Jadinya memang bukan masalah seberapa besar perusahaannya, tapi seberapa siap perusahaannya untuk memakai sistem HR. Karena setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya, sistem HR itu adalah salah satu sistem core loh ya. Benar. Karena dia mengelola capital, mengelola si human capital, yang dimana human capital adalah yang penggerak dari perusahaan, seperti itu. Dan mengelola orang-orang yang ada di dalamnya kan? Iya, keren banget ternyata ini ya. Kawana, hari ini seru banget loh. Ya, seru ya, pasti dong. Penasaran, pengen nambah lagi, pengen tahu lebih dalam lagi, cuman ntar kepanjangan. Nanti ya harus ada podcast berikutnya. Berarti ya. Siap. Tapi kalau misalkan teman-teman atau Kak Vanjen pengen tahu, MI itu nanti akan mengadakan webinar Kak tentang Human Capital Management. Oh, nanti akan ada webinarnya, jadinya Betul. kita bisa lebih cepat nih ya. Soalnya kalau podcast kita nanti harus ada jadwal lagi, kalau ini webinar udah terjadwal berarti. Sudah terjadwal. Oh, bisa cek nanti di IG-nya MII. Oh, Kak. di IG-nya MII. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat MII, jangan lupa follow dan pantengin IG-nya MII di sini. Oke, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe di YouTube-nya MII ini untuk podcast-podcast berikutnya yang pastinya nggak kalah menariknya sama podcast hari ini. Kita hari ini udah selesai untuk podcastnya. Aku berterima kasih banget sih sama Kawana untuk informasinya. Seru banget bahasan hari ini, dan hopefully kita di next podcast kita akan ngebahas topik-topik lain yang nggak kalah seru. Oke, teman-teman sahabat MII, stay safe, stay healthy, and stay up to date. Bye-bye! Bye-bye!